Baik, untuk contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama ini ya. Bola bermasa 100 gram. Baik, bola bermasa 100 gram, maka M sama dengan 100 gram. Ya. Bola bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Maka di sini bisa kita buat L karena dia adalah panjang. Kalau dia jari-jari kita buat R ya. Dengan panjang talinya 20 cm. Oke. Ya. Di tali tersebut diikatkan antara bola terhadap sumbu putarnya, sumbu putar AB. Nah, tentukan besar momen inersia bola tersebut. Ya, tentukan momen inersia bola tersebut. Nah, ini gampang saja karena dia dalam bentuk satu partikel, ya, maka kita gunakan rumus awalnya sama dengan I sama dengan ya M dikali dengan R kuadrat. Nah, sebelumnya pastikan dulu satuannya itu harus sesuai dengan internasional, standar internasional. Maka M kita rubah dulu dari gram karena satuan standarnya adalah kilogram, maka kita rubah dulu gram ke kilogram dengan cara kita bagi dengan 1000. 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Ya, untuk L ya dari cm naik 2 tangga ke meter berarti 20 dibagi 100 ya kan? Betul. Sama dengan 0,2 meter ya. Maka diketahuilah masanya 0,1 kg dengan panjang 0,2 meter. Baik, kita gambar ya. Oke, misal nih, ini adalah sumbu putar atau tiang AB. Oke, ini adalah tali dengan panjang 0,2 meter. Baik, nah ini adalah bolanya ya, bolanya berwarna hitam. Sebuah bola bermasa 0,1 kg atau 100 gram diikatkan pada pusat sumbu putar AB tiang ya dengan panjang tali sebesar 0,2 meter. Nah, tentukan momen inersia benda dengan rumus ini. Baik, udah dapat semuanya, tinggal kita masukkan saja ya. Oke, kita masukkan. Baik, kita masukkan rumusnya tadi. I sama dengan M dikali dengan R kuadrat ya, sama dengan M nya, perhatikan M nya tadi berapa, 0,1 kg ya kan, dikali dengan R nya berapa, R nya tadi setelah kita rubah maka menjadi 0,2 cm 0,2 meter kuadrat sama dengan 0,1 dikali dengan 0,2 dikali dengan 0,2 0,04 ya, sama dengan 0,1 dikali 0,004 1 dikali 4 sama dengan 4. Perhatikan nolnya ada 3 di belakang, koma, maka dikali dengan 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Oke, atau di sini bisa juga dibuat 0,004 ya kilogram meter kuadrat. Oke, gampang sekali soalnya. Baik, untuk soal yang kedua contohnya adalah terdapat sebuah gambar seperti ini. Perhatikan ya. Soal contoh nomor 2. Ada gambar berikut. Ada ini titik P, ini titik Q ya. Nah,
kedua buah sumbu putar ini dihubungkan dengan sebuah tali, ya. Oke, perhatikan. Sini ada satu benda. Ini ada benda kedua. Sini ada benda ketiga. Oke. Nah, di sini M1 sama dengan katanya 2 kg. Ini adalah M2 sama dengan 1 kg. Ini adalah M3 sama dengan 2 kg. Nah, jarak antara dari benda satu, ya, ke benda kedua adalah sebesar 1 meter. Ini jaraknya. Jarak antara dari benda 2 ke benda ketiga adalah 1 meter. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan total momen inersia benda apabila diputar pada titik P. Ini yang pertama. Yang A, tentukan nilai I jika diputar, ya, pada titik P. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah tentukan momen inersia benda apabila dia itu diputar pada titik Q. Nih. Nah, pasti beda hasilnya karena berbeda sumbu putarnya. Oke, kita perhatikan, kita kerjakan, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini berbeda sama soal yang pertama tadi. Kenapa? Karena tadi yang pertama adalah partikel tunggal. Kali ini ada 3 buah partikel. Maka rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan sigma, ya. I mulai 1 sampai dengan, karena partikelnya 3 di sini kita buat 3, ya. Maka M, ya, 1 MN RN kuadrat, ya. Maka ganti N-nya jadi ketiga. Maka ini sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat, ya. Ini rumusnya yang kita pakai untuk mencari. Oke, kita cari dulu yang A. Katanya tadi yang A, berapakah momen inersia apabila diputar pada titik P? Maka momen inersia pada titik P sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat sama dengan, ya. Perhatikan nilai M1 adalah 2 kg. Oke. Nah, R1 perhatikan, karena tadi di gambar itu adalah seperti ini. Perhatikan, ini kecil saja saya buat, ya. Sini ada benda 1, ini benda 2, ini benda 3, ini titik P, ini titik Q. Baik, ini titik P, ini titik Q. Maka perhatikan ini benda yang ini. Benda yang ini. Ya, perhatikan. Ini adalah titik P dengan massa 2 kg sebagaimana kita tahu tadi. Diputar pada titik P, apakah ada jaraknya? Ternyata jaraknya tidak ada terhadap titik P, maka kita buat R-nya adalah 0. R-nya adalah 0. 2 dikali 0 kuadrat ditambah, ya, M2, nilai M2 berapa? 1 kg, ya, dikali dengan R2. Perhatikan, ini adalah M2, ya, ini adalah M2 kita. Perhatikan berapa tadi jarak dari M2 ini ke titik P. Adakah jaraknya? Ada. Sebesar yang diketahui tadi 1 meter, ya. Maka 1 kg dikali dengan 1 kuadrat.
Oke. Ditambah M3. M3-nya berapa? M3-nya 2 kg ya, dikali dengan R. Perhatikan, adakah jarak dari sini ke titik P? Ada. Dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini adalah 1 meter. Kemudian dari benda kedua ke benda ketiga ada 1 meter, sehingga jarak dari benda ketiga ke titik P adalah 2 meter. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat 0 ya, ditambah 1 dikali 1 kuadrat berapa? 1, ditambah 2 dikali 2 kuadrat adalah 4 ya kan, sama dengan 2 dikali 0 0, 1 kali 1 1, 2 kali 4 adalah 8, sehingga jawabannya adalah 9 kg meter kuadrat. Nah, ini untuk titik A ya. Kita simpan, jawabannya adalah 9 kg meter kuadrat. Sekarang untuk yang B. Ya. Yang B katanya berapa nilai momen inersia pada titik Q? Pada titik Q. Maka IQ sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Perhatikan ini gambarnya ya. Ini benda satu, ini benda kedua, ini benda ketiga. Ini adalah titik Q ya, perhatikan. Oke, sama dengan nilai M1 sama seperti yang tadi, M-nya nggak berubah, tetap 2 kg ya. Sekarang perhatikan, ini adalah benda satu ya, M1. Apakah ada jaraknya apabila kita putar ke titik Q? Ternyata ada, jaraknya adalah 1 meter dikali 1 kuadrat ditambah M2. Ini M2, ini M2, ini titik Q ya. Apakah ada jarak M2 terhadap titik Q? Tidak ada, maka nilai M2 adalah M21 jaraknya adalah 0, maka 0 kuadrat ditambah M3 ini. Perhatikan, M3 terhadap titik Q ada jaraknya, ada sebesar 1 meter, sehingga nilai M3 itu adalah 2 ya, dikali dengan 1 kuadrat. Jarak antara M3 ke titik putar Q sama dengan 2 dikali 1 kuadrat tetap 2, tambah 1 dikali 0 adalah 0, ditambah 2 dikali 1 kuadrat adalah 2, sehingga jawabannya adalah 4 ya, 4 kg meter kuadrat ya. Nah, dari sini bisa kita bandingkan. Perhatikan, yang A tadi jawabannya adalah 9 kg meter kuadrat ya, apabila dia diputar pada titik P. Itu yang B nilainya adalah 4 kg meter kuadrat apabila diputar pada titik Q. Nah, ternyata dari sini bisa kita lihat ya, jaraknya itu dapat mempengaruhi momen inersia benda terhadap titik putarnya ya. Kemudian semakin besar nilai momen inersia, maka semakin sulitlah benda untuk bergerak ya. Kemudian semakin kecil nilai momen inersia suatu benda, maka benda lebih mudah untuk bergerak. Perhatikan. Nah, jadi pada soal kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya benda A memiliki momen inersia lebih besar daripada benda B. Maka artinya apa? Benda itu lebih sulit untuk diputar. Benda tadi ya, 3 buah titik tadi itu sulit bergerak apabila kita putar di ujung atau di titik P ini tadi ya. Ini titik P ya. Oke, ini Q. Jadi ketika kita putar di P hasilnya adalah 9, kita putar di Q hasilnya adalah 4, sehingga ketika kita putar di titik P nilai momen inersia semakin besar, artinya benda semakin sulit bergerak.
ketika kita putar di titik Q, maka benda akan lebih mudah bergerak. Jelas ya hubungannya? Baik, itu saja untuk pelajaran kita kali ini. Untuk momen inersia benda pejal akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.